Selamat malam, kita bertemu lagi di pertemuan ke-14 aplikasi mobile untuk bisnis. Nah, di pertemuan ini kita akan diajarkan cara memverifikasi pemesanan di aplikasi web, kemudian menampilkan riwayat pemesanan oleh pelanggan tersebut di Android. Saya langsung aja ya. Nah, mula-mula tambahkan dulu fungsi tanggal info singkat yang ada di htdocs webmobis name yang config fungsi. Silahkan tambahkan aja sesuai di PowerPoint ya. Gunakan sublime aja biar gampang. Nah, di sini ada fungsi, cari aja tanggal info singkat, kemudian paste menjadi tanggal jam Indo singkat. Bedanya sama yang tadi, dia ada ininya, penambahan. Kita kasih strip-strip gini. Kemudian kita kasih lagi panjangannya, titik-titik, titik tunggal, kemudian ada dolar, kemudian pecahkan 2, kemudian 1, kemudian WIB. Jadi nanti jamnya juga, jam, menit, detiknya juga ditampilkan di sini. Nah, itu aja. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah kita Oke, buka data pemesanan PHP, data pemesanan. Nah, ini ubah config, dan saya kasih potongannya di PowerPoint. Nama pel karena kita menggunakan nama pel bukan nama. Kemudian dalam pengiriman karena bukan dikirim, dalam pengiriman. Kemudian nama pel lagi di sini. Jangan lupa di Ctrl S, di save ini ya, di save. Kemudian selanjutnya kita jalankan dulu sampai P-nya. Kemudian kita buka yang webmobis. Nih, kalau belum login silahkan login dulu dengan nama Lukas Tommy 1234. Masuk data pemesanan. Nah, di sini ada menunggu verifikasi segala macam. Selanjutnya apa lagi? Kita tambahkan, ini kayaknya kopi ya, tanggal jam Indo. Yang ini kita tambahkan lagi fungsi tanggal jam Indo, tapi yang kali ini dia berdasarkan yang ini, tanggal Indo. Copy aja, silakan copy, kemudian taruh di sininya. Nah, tanggal jam Indo. Kemudian tambahkan yang ini ya, tambahkan ini WIB nya, tambahkannya di sini. Nah, situ ini itu aja, apalagi itu nggak ada lagi yang lainnya, biarin aja seperti ini. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita buka edit pemesanan. Kita buka, kita ubah sesuai yang di PowerPoint ini. Config, kemudian nama pel yang di sini. Kemudian ada juga nama pel lagi di sini. Nama pel ada 2, ada penerima, ada yang pelanggan yang pas login. Kemudian ada juga sininya nama pel. Nama pel di yang 38 ya. Ada juga kemudian di sininya rupiah, rupiah. Nah, rupiahnya di 74 ya. Ya, 74 di sini ada, bukan number format tapi gunakan aja rupiah. Rupiah kayak ini. Karena nanti itu ada 0,000-nya, harusnya pakai titik. Kemudian rupiah juga untuk yang 80. Dan juga total pembayaran rupiah. Nah, itu ya. Kemudian 117 ini ada 30 karena kita ganti dari web pemesanan menjadi web mobis, maka ini juga perlu diganti. Kemudian di sininya juga kita ubah menjadi dalam pengiriman. Mana dalam pengiriman itu? Yang agak bawah. Nah, di sini ada dalam pengiriman. Huruf kecil aja agar sesuai dengan database. Dalam pengiriman juga
Kemudian yang ininya dalam pengiriman. Oke, ini juga dalam pengiriman. Sebenarnya dikirim juga nggak apa-apa sih. Yang penting pas yang codingnya itu benar, yang ininya, value-nya. Nah, dalam pengiriman, kemudian proses edit pemesanan agar nanti proses yang kita ubah tersimpan. Ini juga sama config. Kemudian ini juga dalam pengiriman 61-nya. Yang di sini ada, cari aja dalam pengiriman. Save. Kemudian 75-nya. Nah, ini seandainya dia gagal ya, sudah diproses, taunya gagal, taunya itu ternyata bukti transfernya salah, Photoshop gitu, berarti stoknya nambah lagi nanti. Nah, kemudian oke, kita edit pemesanan yang ada fotonya, itu yang ini, lihat, nah ini ya. Kemudian ini nggak bisa kita ubah yang abu-abu, yang bisa itu yang ini juga nggak bisa, yang ini aja. Kemudian kita ubah, sudah diverifikasi misalkan, ditunggu ya. Nah, kemudian kita ubah, ini bisa ditubah jadi diproses. Kalau dibatalkan misalkan yang ininya fotonya asal, karena ini kita belajar doang, nggak apa-apa ya, diproses itu step by step, menunggu diproses. Kemudian setelah diproses dalam pengiriman, kemudian baru selesai. Ini nggak ada nilainya karena yang dinilai itu yang pelanggan ya, yang penjualnya nggak bisa nilai sendiri, diproses saja. Kemudian ini kita lihat stok ini 69, kalau 2 berarti nanti 67 sampai 74 itu ya. Kemudian baru kita update, berhasil perbaharui, berarti diproses dan ininya berubah, waktu update-nya 7 Januari sesuai tanggal hari ini. Apalagi sekarang. Oke, ini Android Studio-nya. Jadi sekarang kita ke Android Studio, kita cari namanya, di sini ada res values color. Nah, tambahin aja yang seperti saya kasih PowerPoint, misalkan color name. Ini copy paste aja dari atas nih ya. Kemudian ini amalkan aja menjadi menunggu. Jadi kita tahu biru ini untuk status menunggu verifikasi. Kemudian untuk yang ininya boleh ketik manual seperti ini 00 FF, atau boleh juga seperti ini ungu proses misalkan. Nah, yang ininya bebas ya, nggak harus seperti saya tulis ini, bisa kalian ketik di sini, bisa cari aja warnanya suka-suka kalian. Misalkan warna ungunya mau warnanya nggak gini, nggak pucat. Nah, silakan aja suka-suka kalian. Kemudian tambahin aja warna-warna lainnya. Saya pause dulu. Nah, seperti ini udah saya tambahkan warna-warna lainnya. Intinya setiap status itu beda-bedain lah warnanya. Misalkan warna yang selesai itu warna hijau, jangan terbalik, misalkan selesainya warna merah, batalnya warna hijau. Karena biasanya umumnya itu warna hijau itu identik dengan selesai. Itu ya. Kemudian kita nambahin icon-iconnya. Seperti biasa, klik kanan drawable, pilih new, pilih vector set. Kemudian cari aja namanya menunggu access time, atau yang mewakili. Misalkan kita butuhnya menunggu tapi gambarnya hamburger, itu nggak nyambung ya. Jadi sesuaikan aja clip artnya atau gunakan versi kalian sendiri gambarnya. Oke, di pertemuan ini saya kasih yang ini aja, menunggu. Kemudian lakukanlah yang lain-lainnya. Ini. Saya pause aja ya, saya skip biar nggak lama-lama. Oke, setelah ditambahkan iconnya, kita tambahkan string array yang untuk yang item status. Nah, silakan tambahkan aja di string seperti kemarin ya. Kalau kemarin itu kan item kecamatan, sekarang kita tambahkan menjadi item status. Jadinya nanti ada statusnya menunggu verifikasi. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Oke, jadi setiap warna-warna ini ikonnya beda-bedain ya, biar nanti nggak repot. Biar nantinya pas di codingnya nggak repot lagi ngetin. Biar kita di layout aja, bukan layout ya, bukan di tadi IC. Menunggu, kita ubah tinnya menjadi biru menunggu. Nah,
Kemudian yang lain-lainnya IC proses menjadi ungu proses. Nah, dan sebagainya. Silakan lihat PowerPoint. Setelah IC dinilai, kita lanjut yang lain-lainnya. Nah, tambahkan adapter pemesanan. Kita adapter pemesanannya 11-12 sama yang produk. Jadi silakan kalian copy aja ke adapter produk. Yang di sini klik kanan copy, paste menjadi adapter pemesanan. Adapter pemesanan itu ada beberapa yang perlu kita ubah. Misalkan seperti apa? Nah, ID CV prod dalam sama prod ubah jadi pesan sama pesan dalam. Ini ketik aja, bisa di sini ya, atau melalui coding. Sini aja, CV pesan, tapi pastikan ininya pilih current file biar nggak ngubah adapter produk tadi komponennya. Kemudian CV pesan dalam kita ubah current file refactor. Kemudian apa lagi? Kemudian yang ini linear layout horizontal tanggal pesan. Tambahkan aja layout di dalam line V1 yang ini. Yang horizontal tambahkan dengan line H tanggal pesan. Kemudian kita ubah propertinya, wrap content. Kemudian ID-nya itu udah, padding-nya. Padding ketik aja di sini 5 dp. Kemudian kita ubah backgroundnya menjadi merah 700. Nah itu. Kemudian pindahkan TV nama prodnya ke dalam linear layout tanggal pesannya. Kemudian ubah menjadi LBL tanggal pesan. Jadi ini masukin aja dan kita ubah namanya LBL TGL pesan. Current file aja. Kemudian kita bentar ya, kita perbesar dulu ini. Nah, setelah ini baru kita nama produknya kita ganti menjadi di pesan titik 2. Kemudian kita ubah paddingnya nggak ada lagi. Kemudian ininya apa ya anak-anak? Oke, yang dihapusnya, backgroundnya dihapus, paddingnya dihapus juga. Sesuaikan aja gambarnya di pesan white 16 SP. Oke, kayak gini. Selanjutnya adalah LBL tanggal pesan yang ini kalian copy paste aja, Ctrl C Ctrl V boleh. Bentar. Ctrl C Ctrl V coba. Oh ya, bisa gini ya. Kemudian kita ubah apa tadi? TV tanggal pesan. Ininya mass current, ininya wrap content. Ini kenapa ya? Kita pakai itu aja lah ya. Ini copy, paste di sini. Oh ya, ininya layout wax-nya. Ntar wrap content, TV tanggal pesan, TV TGL pesan, current file refactor gitu. Kemudian wrap content dipesan 31 Desember 2021. Ini isi yang mungkin aja ya, yang isinya panjangnya memungkinkan gitu. WIB. Kemudian ininya udah white 16 SP. Nah, kalau jadinya panjang banget kayak gini, kita lihat ada aneh-aneh nggak di sini. Ntar ya, di pesan. Ntar kita tutup, kita buka lagi coba. Horizontal di pesan. Ininya oh ya, ininya jangan lupa ya, LBL tanggal pesannya ubah juga jadi wrap content biar dia itu satu kolomnya bisa beberapa kayak gini, parent wrap content. Kemudian barulah kita ubah yang apa lagi, ininya graffiti-nya menjadi N, jadinya dia ada di sebelah kanan. Alignment boleh, graffiti boleh, tapi ikuti aja di sini pakai graffiti N kayak gini itu ya. Kemudian ada juga
Yang gambarnya IMG Dashboard ini ganti menjadi IMG Dashboard. Current file. Kemudian kita ubah 6565 aja, 65dp, 65dp. Nah, kemudian kita ubah gravity-nya menjadi center. Kemudian margin start, margin end-nya oke, kasih jarak aja biar nggak terlalu nempel ya. Kiri kanannya kita kasih jarak biar nggak terlalu nempel. Nah, itu N-nya juga 5dp. Yang atasnya biarin aja. Kemudian start end-nya udah, IMG udah pesan udah, itu juga udah. Oke, yang ininya kamera juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, udah pesan aja. Kemudian apalagi? Setelah itu kita ubah TV harga di atasnya. Oke, TV harga yang mana sih? Yang ini ya. Copy paste lagi. Kemudian kita ubah menjadi TV status. Ini TV status. TV status ya. Taruh aja di atasnya. Itu. Kemudian apalagi? Mass parent berapa konten? Merah 700 itu backgroundnya. Backgroundnya kita ubah di sini bisa merah 700. Kemudian kita tambahkan lagi yang lain-lainnya, gravity-nya center misalkan. Text color-nya apa? Teksnya status pemesanan. Padding start, padding end-nya dihapus. Gravity-nya center. Yang ininya end-nya hapus saja. Setelah itu adalah TV status pemesanan. Text color-nya warna putih. Nah, jadilah seperti ini nanti status pemesanan. Jadi ini belum berubah, menunggu verifikasi kayak dibatalkan kayak dan sebagainya. Selanjutnya apa lagi? Warna merah 700 segala macam. Oke, linear layout H3 kita copy. Kemudian diapain? Paste ke bawah TV status. Jadinya di bawah ini kita paste lagi. Nah, Linlay H3. Kemudian kita ubah melalui kode Linlay H3 ya. Kita cari Linlay H3 yang di bawah status pemesanan, di bawah TV status. Nah, ini menjadi Linlay H3 Linlay H NM Prod nama produk, kemudian TV nama prod, kemudian TV QTY prod. Nah, ke desain. Kemudian baru kita ubah ininya. Oke, Linlay H nama prod. Mass parent jadi berapa konten? Karena tadi kita copy paste lebih dari satu komponen, ya otomatis mass parent kita ubah jadi berapa konten lagi. Kemudian apalagi? Nah, yang ini ada TV nama produk. Kita kasih aja nilainya 1 biar dia bisa memanjang. Kemudian kita kasih apa ya? Berapa konten TV nama produk diberi simbol titik. Jadinya kalau produknya panjang itu dia bisa apa ya? Bisa dikasih titik-titik aja. Jadi ambil seperlunya aja, kalau kepanjangan kasih titik-titik untuk 25 karakter pertama gitu. Ini juga ubah jadi berapa konten. Ininya jadi 0 biar dia nggak terlalu gede. Kemudian kita ubah ininya menjadi gravity-nya hapus saja. Clear. Bendera clear. Apply. Kemudian ID TV QTY Prod text kali 999. Kemudian color merah 700. Text size 18 SP bold. Nah, itu dianya. Selanjutnya apalagi? TV QTY lain. Oke, TV nama prod copy. Kita paste di atas TV harga. Di atas ini paste aja. Nah, taruh atasnya. Kemudian namakan TV QTY lain.
project aja nggak apa-apa, karena TV nama Pro 2 itu baru kali ini dipakai. Kemudian Mass Parent, wrap konten, Gravity N, oke, apa-apa, Gravity N. Jadinya dia agak masuk ke kanan ya. Kalau kiri itu kurang apa ya, kurang bisa dibedain lah sama atasnya. Maka kita taruh dia agak kanan dikit. Kemudian padding start, padding end nya kasih 5 dp, kemudian kita kasih lagi, dan 999 produk lainnya. Oke, jadinya cukup satu produk aja yang ditampilin. Apa sih yang kalian belanjain? Misalkan kalau di Shopee itu kalian belanjanya bubble wrap, aneh ya. Oh, bubble wrap paling atas itu yang paling murah, yang hanya sekedar bungkus aja kok malah di atas misalkan di Shopee. Nah, nanti itu kita pilih yang paling pertama lah, produk paling pertama ditambahin apa sih. Nah, kemudian ditalikan. Kemudian apalagi sesuai sini, ini dihapus aja nggak apa-apa. Kalau mau dibiarin nggak apa-apa, dihapus juga nggak apa-apa. Yang lain. Kemudian oke, itu dulu. Jangan lupa di save ya. Kemudian apalagi? Oke, Linlay H. Tot bayar di atas TV harga. Silakan tambahkan linear layout yang horizontal. Tambahin di atas TV harga. Pindahin di sini. Nah, kemudian copy TV nama prod dan paste menjadi copy di sini, paste di sini. Yang ininya diubah dulu menjadi Linlay apa? Linlay H tot BYR ya. Linlay H tot BYR. Tot BYR-nya huruf gede T ya, sama BYR-nya. Nah, current file aja. Kemudian kita ubah lagi mass parent wrap content. Kemudian nilai itu udah paddingnya. Paddingnya kita kasih 5 dp. Kemudian apalagi? Copy TV nama prod menjadi LBL tot bayar. Ininya ganti aja menjadi LBL tot BYR. Label ini hanya tampil doang ya, jadi nggak dipakai gitu. Which LBL tot bayar. Oke, di continue aja nggak apa-apa. Kemudian ini kita ganti menjadi total bayar. Kemudian konten satu-satunya ini hapus saja ya. Kemudian text size-nya 16 sp biar agak gedean dikit lah, jangan kecil-kecil banget. Kemudian oke, setelah itu kontennya udah. Sekarang kita tambahin namanya TV tot bayar. TV tot bayar itu sebenarnya TV harga. Kita masukin di sini. Kita ubah menjadi TV tot bayar. Current file, refactor, continue aja juga. TV tot bayar. Kemudian konten TV tot bayar. Oke, paddingnya hapus karena tadi udah ada di linear layoutnya. Kemudian itunya udah, merah 700 udah, dan itu juga udah. Ini awal mulanya. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya TV status kita copy TV status ini, yang ini ya, copy. Kemudian paste di atas V3 itu ini, paste aja. Kemudian pindahkan ke atasnya. Kemudian kita namakan dia LBL com jual, komentar penjual lah. Refaktor aja nggak apa-apa karena TV status 2 itu baru kali ini ya, jadi dia nggak ubah yang lainnya. Kemudian kita copy status tadi udah. Kemudian kita ubah propertinya, centernya oke, dihapus saja. Kalau nggak bisa dihapus pakai panah, ini yang ini ke benderanya di apply. Kemudian apalagi? Padding start, komentar dari penjual. Kemudian kita kasih apa lagi? Oke, size-nya nggak usah besar. Kemudian start, padding start 5 dp. Kemudian kita lanjut. Oke, TV.com jual udah, LBL.com jual, text field TV.com jual. Oke, yang ininya
di bawah LBL.com jual tambahkan text view. Text view-nya bebas ya, yang penting panjang-panjang, nggak harus lampu ini kering. Ada sepeda roda 3 dapat dari ayah karena rajin bekerja, nggak harus gitu. Berikanlah yang agak panjang tapinya. Math TV jual current file, kemudian kita kasih paddingnya teksnya itu misalkan bebas lah. Kemudian padding start, padding N nya 5 dp biar nggak terlalu biar nggak terlalu pojok. Kemudian kita kasih dianya italic biar dia miring dikit. Kemudian jangan lupa key kodenya kita kasih TV.com jual ya. Nah, ini kita kasih namanya justification mode interword itu ya, di desain. Kemudian gitu aja. Kemudian yang kita lakukan sekarang adalah pindahkan V3 ke atas TV QTY lain. TV QTY lain, pindahin aja kayak gini. Nah, ada pembatasnya. Dan V4 di atas Linlay H tot bayar. Linlay H tot bayar di sini berarti. Jadinya mereka ada garis pembatas sekarang, gitu ya. Nah, sekarang hapus komponen mulai Linlay H2 hingga Linlay H5. Ini semuanya dihapus semua, baru kemudian delete aja. Jadinya editor kita sekarang kayak gini, itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Foto bayar, dari penjual, nomor produk lainnya, simbol dan sebagainya. Kemudian V1 nya kita copy, kita paste di bawah Linlay H1. Linlay H1 itu yang mana? Yang di sini ya. Copy aja, paste, taruhnya di sini. Nah, gitu. Taruh kemudian Linlay H tanggal pesan, copy, paste di bawah V. Dan kita namakan ini melalui coding. Linlay H tanggal pesan yang paling bawah ya. Nah, ini Linlay H tanggal pesan. Ada dua, yang paling bawah lihat line-nya 213. Kemudian TGL UPD, tanggal yang update-nya. Kemudian ya udah ini wrap konten. Ingat kalau ada copy paste yang banyak, lebih dari satu, pastiin dia wrap konten. Kalau sebelumnya itu dia wrap konten ya. Nah, kemudian LBL tanggal update, TV tanggal update, kemudian kita ubah wrap konten padding start, padding end. Ininya kita kasih padding end 5 dp, padding start 5 dp, padding end 5 dp. Nah, kemudian kita kasih juga yang ininya TV tanggal update. Tanggal update-nya kita kasih sama aja sebenarnya, teksnya juga sama, yang bedanya ID-nya doang. Selanjutnya apalagi? Di update. Ininya jadi di update. Kita lihat berapa konten, ID-nya sama, teksnya ID sama teksnya yang diubah. Kemudian ini juga padding-paddingnya udah. Nah, seperti inilah. Ada itunya, ada fotonya, ada komentarnya, ada tanggal update-nya dan sebagainya ya. Kemudian apalagi? Gitu selesai ya. Kita kita desain dulu lah, lanjut. Kita kemudian ke copy BG spinnernya dari directory drawable. BG spinner kita kita copy ya, kita copy BG spinner, kemudian paste menjadi apa? Paste menjadi BG spinner perak. Nah, spinner perak
itu saya mau kasih dia ada kayak gradiasi gitu. Jadi yang perlu kita copy itu side navbar atau side perak ya. BG perak kayaknya. Nah, perak ini kita copy gradien ini, kemudian kita pastenya di sini di bawah shape. Solid-solidnya pastikan dibuang ya. Nah, karena mereka nggak bisa bersama. Kemudian radiusnya juga 10 dp aja biar nggak terlalu bulat. Yang lainnya harusnya sih sama ya. Oke, itu aja. Selanjutnya kita tambahin empty activity bernama pemesanan Java. Silakan tambahkan aja di sini di Java, klik kanan new activity empty activity. Kemudian kita namakan dia pemesanan. Kemudian finish. Nah, kemudian copy swipe line V1 dari produk activity produk. Jadi cari aja activity produknya. Kemudian copy aja codingnya karena kita nggak butuh itu ya, nggak butuh nambahin lagi lah. Kita udah pernah bikin ini activity pemesanan. Yang ini kita taruh di bawah pemesanan ini. Kemudian kita kurang dari garis miring seperti ini nanti. Oke, nggak ada perubahan sampai sini kayaknya ya, transparan karena masih atas. Kemudian scroll view-nya oke, nggak usah karena kita pakai recycle view di bawahnya. Recycle view itu biasanya otomatis sama scroll view-nya nanti. Nah, selanjutnya CV bayar dari activity keranjang. Silakan kita ke activity keranjang. Kita cari CV bayar. CV bayar itu yang mana? CV bayar itu yang ini. Yang disuruhnya 3 aja sampai LBL bayar. Nah, kita nggak bisa kayak yang dari sini. Kita pakai lewat coding aja. CV bayar sampai dengan label bayar, copy. Kemudian paste di activity pemesanan di dalam linear layout V1. Jadi di sini paste. Kemudian kurang dari sampai dengan cut view-nya. Begitu ya. Oke, udah. Kemudian ID-nya kita ubah menjadi CV filter maksudnya. CV fill current file. Kemudian inline fill current file lagi. Kemudian LBL status, label status, current file. Baru kemudian kita ubah propertinya dari CV fill dulu lah. CV fill kita lihat 10. Ini nggak ada perubahan. Inline fill ada. Inline fill juga nggak ada perubahan ya. Kalau label status ini jadi wrap content oke. Kemudian ininya LBL status, teksnya menjadi status. Itu ininya pastiin kita gunakan yang ukurannya sama seperti layar handphone kita, status. Kemudian ininya oke, abu muda udah, size-nya 18 SP. Kemudian tekstilnya bold. Nah, kayak gitu. Status doang dulu. Kemudian Linlay has start di dalam Linlay fill, berarti tambahin lagi layout di dalam Linlay fill ya, di dalam Linlay fill. Oke. Apa sih? Oke, Linlay has fill. Linlay fill-nya di sini. Baru tambahin lagi Linlay has status. Kemudian kita apain? Masparan, wrap content. Oke, wrap content aja, nggak terlalu besar. Selanjutnya kita tambahkan LBL status dalamnya. Nah, berarti nanti bisa ditambahin sebelah kanan ini ya. Kalau nggak kayak tadi, dia hanya sebaris doang. Kemudian copy SPN kecamatan dari keranjang. Yang ini tambahin aja yang keranjang ini SPN kecamatan, pindahin di sini. Ke kanan paste. Kecamatan 2. Oke, dari paste kanan di pemesanan jadi SPN status. SPN stat. Kemudian kita ganti propertinya.
propertinya sekarang itu ada perubahan, seperti margin ini hapus saja. Kemudian kita kasih padding sekarang. 5 dp udah benar? Udah. Itu udah. Kemudian backgroundnya, layout wax-nya hapus saja, nggak apa-apa. Backgroundnya kita menggunakan spinner perak ya, jadi ada efek radiasinya kayak gini. Kemudian dialog centernya aman. Ini ya status, item status, jadinya menunggu verifikasi pasti send. Ini hanya sementara aja. Kemudian linlay H kata di bawah linlay H status, jadinya tambahin aja linlay H kata, linlay H kata, kata kunci. Kemudian tambahkan dia apa ya, oh ya, linlay H katanya enggak saya kasih ya sini ya. Linlay H katanya kayaknya cuma parent wrap konten deh. Bentar ya, horizontal nggak apa-apa lah, mesperan wrap konten. Kemudian kita kasih tn nama sekaligus txt nama. Oke, kita lanjut aja. Linlay H kata tadi udah. Kemudian kita copy tin nama sekaligus txt nama dari sini. tin nama copy aja, paste di activity pemesanan, taruh di dalam linlay H kata, paste. Nah, ada tin nama, ada txt nama, ubah menjadi tin cari. Current file. Kemudian ininya menjadi txt cari. Current file. Oh iya, ini pastiin ya, text color highlight-nya hapus saja, biar nanti kalau dia teksnya di blok itu dia nggak biru, nggak kelihatan, biar dia kelihatan itu. Dan ininya baru kita kasih highlight color, highlight nggak ya, hint text color, kasih dia warnanya biru 200, biar nanti kalau dia naik ke atas dikit dia warnanya warna biru sesuai sama yang lainnya. Ini udah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian tin cari ini yang perlu diubah itu margin startnya nggak ada lagi, hapus saja. Kemudian ininya wrap konten biar dia seperlunya aja. Kemudian ininya wax-nya kita kasih ya, biar dia bisa otomatis satu. Kemudian wax-nya udah, background color transparent udah, hint-nya kata kunci produk. Kemudian hint text color-nya udah tadi. Ini kita kasih warnanya merah 500 sekarang. Kemudian start icon tint-nya juga merah 500. Kemudian text color tint-nya merah 500 juga, nggak apa-apa. tin cari, kata kunci produk, isi cari, biar gambarnya loop. Nah kayak gini, kata kunci produk udah. Kemudian txt carinya baru kita ganti juga, Bunda txt cari person name, ininya 30 aja karena nggak usah panjang-panjang lah ya untuk nyari produk di dalam pemesanan. Kemudian ini jadiin merah 500. Nah gitu. Kemudian apalagi itu udah, kata kunci produk. Setelah itu yang kita lakukan adalah kita tambahkan FAB cari, floating action button cari sebelah kanannya, loop juga ya, cari. Kemudian layout text-nya pastiin 0 biar dia fake di situ. Ntar, oh kan ya di sini ya, tapi dia di sininya sebelah kanannya ini, bukan di dalam text input layout. Nah kayak gini dianya. Kemudian ini namakan dia menjadi FAB cari, current file. Kemudian wrap konten bottom, clickable. Tintnya kita kasih aja warnanya yang dari Androidnya TL 200. Kemudian kita kasih clickable-nya true udah tadi. Kemudian apalagi make image size, ya gambarnya lebih besar dikit lah, 40 dp. Kemudian kita kasih juga apalagi selain sini,
tin. Oke, tin. Tin itu pakai app tin ya. Kalau nggak muncul di sini, pakai app tin. Di sininya app tin. App tin. Nah, itu. Kemudian kita atur dia menjadi bawah dikit. Gunakan bottom aja ini. Layout Gravity bottom nyalain. Nah, itu biar dia sejajar sama ini. Kemudian apalagi FAB cari, enable true udah, WDP udah, tinnya nggak kelihatan ya di sini ya. Oke, biarin aja gitu. Seperti itu dulu. Kemudian barulah tambahin copy CV fill. Oke, yang ininya, yang ini copy aja. Kemudian cluster di bawah CV fill. Cut fill ini yang mana sih tutupnya? Yang tutupnya yang ini ya, berarti taruh sini aja. Nah, kemudian kita tutup juga kurung ini. Kemudian kurung juga. Nah, itu. Kemudian CV fill-nya menjadi CV AD pesan. Ada pesan. Kemudian ini juga nilai V ada pesan. Ada pesan melalui kode. Kemudian kita ubah propertinya. CV ada pesan, kita ganti menjadi ini 10dp biru CV ada pesan. Yang ininya nilai V ada pesan. Flat bar. Oke, paddingnya hapus saja ya. Dia nggak ada padding lagi. Kemudian baru kita tambahin recycler view. Recycler view itu adanya di common kali ya. Di common ini tambahin di sini. Kemudian kita namakan dianya RV pesan. Kemudian ininya mesper aja. Padding 10dp boleh ada nggak? Boleh nggak? Boleh ada boleh nggak sebenarnya. Nggak usah juga apa-apa, biarin aja lah. Kemudian kita kasihnya scale XY nya 0,95 biar dia nggak terlalu nempel ke border ini juga ya. Nanti diperkecil ukurannya jadinya kayak gini misalkan, nggak nyampe border, jadinya seperti inilah dianya. Oke, itu dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian codingnya. Nah, sekarang tambahin aja di menu activity main drawer itu menu item bernama NAV pesan itu berada di bawah keranjang. Nah, tambahin aja namanya pemesanan. Jadi pelanggan itu bisa melihat riwayat pemesanannya, nggak hanya dari itu ya, nggak hanya dari halaman keranjang melakukan pemesanan, tapi juga bisa dari halaman beranda. Jadi sewaktu-waktu dia bisa lihat, apa sih kabar pesanan saya, ini udah nyampai belum, udah diproses belum. Nah, gitu. Yang kayak gini selesai. Nah, kemudian baru tambahin codingnya di main activity. Itu codingnya itu nggak beda jauh sama halaman keranjang ya. Jadi copy aja nav keranjang gitu, copy, taruhnya di bawah. Oke, nav keranjang juga ubah jadi nav pesan. Jadi kalau dia ditekan pas belum login, maka dia lari ke halaman login. Dan kalau loginnya berhasil, dia buka halaman pemesanan. Ininya ganti pemesanan. Nah, itu. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita ke loginnya. Loginnya kita tambahin. Oh ya, keranjang dulu ya. Keranjangnya kita tambahin yang login ini. Ada main activity. Nah, ini. Jadi dia buka juga, selain main activity, dia buka pemesanan juga. Jadi kalau kita back dari pemesanan, dia buka halaman beranda. Kalau hanya pemesanan doang, dia itu kalau kita back pemesanannya, dia nutup aplikasi. Kemudian kita ke login, ke yang sini. Ini. Jadi kalau dia loginnya berhasil, dan dia halaman sekarang itu pemesanan, maka dia buka halaman pemesanan. Sama aja prinsipnya ya. Nah, kemudian apalagi? Oke, kita tambahkan dulu di kelas global
yang kata kunci sama status pesan. Agar apa sih? Nah, agar nanti pas ditutup halamannya dibuka lagi, dia masih kesimpan kata kunci sama status sebelumnya, biar nggak repot-repot ya, diubah lagi misalkan. Kemudian status pesanan, status pesan semua. Kemudian barulah kita deklarasikan seperti ini di halaman pemesanan. Itu bisa kita copy paste ya, dari yang produk bisa kayak ini, produk kita copy, swipe-nya sampai loading, silakan di copy, kemudian diubah ininya menjadi RV pesan misalkan, ininya oke, nggak masalah, ini bisa diklik ya. Nah, kemudian ininya pemesanan adapter, jadi kita pakai adapter baru. Kalau beda apa ya, beda formatnya, gunakan yang baru. Kemudian baru tambahin teks, input teks, enter, txt, cari, dan seterusnya. Nah, setelah ditambahin komponen lainnya, ada txt cari tadi yang di pemesanan ya, yang pemesanan tadi ada pencarian, ada tombol nyarinya, ada spinnernya, sama statusnya itu isi-isinya, kemudian adapternya. Kemudian baru kita tambahin apalagi setelah ini, tambahin deklarasinya. Deklarasinya itu oke, bisa dari itu ya, dari produk ini ada swipe gitu, RV produk, swipe juga, silakan copy paste kayak gini. Nah, RV bukan produk lagi ya, tapi RV pesan. Ini juga RV pesan. Kemudian yang ininya RV pesan, kita masih menggunakan vertikal ya. Nah, untuk menggunakan horizontalnya nanti bisa diubah jadi horizontal gitu, nggak beda jauh lah pokoknya, bedanya atas ke bawah sama kiri ke kanan, tapi biasanya lebih enak kalau atas ke bawah aja. Kemudian tambahin lagi txt cari sama dengan finview by id, id, txt cari, dan coding-coding yang di bawah-bawahnya ini itu ya, set text segala macam. Nah, di sini statusnya itu bukan kita pakai status titik add array list apa, tapi cukup kayak ini, semua nunggu verifikasi, dibatalkan segala macam menggunakan array. Nah, cukup coding aja ya. Kalau dia itu jarang banget berubah atau nggak pernah berubah, maka lewat coding aja. Kalaupun ada perubahan, nanti bisa minta pelanggannya ngupdate paksa, seperti yang udah kita pelajarin sebelumnya. Begitu juga yang ini, bisa-bisa aja set selection status pesan, misalkan status pesannya menunggu verifikasi, maka dia langsung terpilih. Begitu juga kalau semua, maka terpilih yang ini, yang 0, kalau ini 1, kalau dinilai berarti yang ini, ya indeksnya keberapa gitu. Pokoknya yang sesuai dengan nilai status pesan. Mana sih sesuai dari sini? Yaitu ini misalkan. Selanjutnya apalagi? Oke, ini bisa itu ya, ngopi dari yang produk ataupun bisa kita ketik sendiri. Copy aja misalkan ini, swipe, paste di sini, boleh-boleh aja. Paste, bedanya di sini pakai pemesanan. Kemudian connect DB segala macam, get support action bar juga sama aja harusnya konsepnya. Ini ya. Nah, ini connect DB-nya bisa di atas atau di bawah juga, bebas. Baca pemesanan. Kemudian yang ininya riwayat pemesanan. Nah, itu. Kemudian ininya juga jangan lupa kita perlu tambahin agar kalau panahnya ditekan dia bisa back. Seandainya tombol back yang di bawah kanan itu rusak, dia bisa gunakan itu. Kemudian apalagi setelah ini nggak ada ya. Kemudian oke, connect DB dari produk kita copy. Ini bisa kita copy aja. Kita cukup sekali aja ya bikinnya. Kenapa sih nggak bikin kelas? Nah, ini agak susah karena ada activity buka ini, activity buka itu. Makanya dia susah kalau jadiin kelas. Maka biarkan aja satu kelas kita bikin satu. Kemudian ininya array list clear. Oke, jatuh pemesanan.
Kenapa sih butuh kayak ini? If release tidak kosong, maka dia di clear. Kenapa sih? Karena kalau nanti kita ada tombol cari itu dia membaca lagi data dari database. Jadi yang data lamanya itu perlu kita hapus baru tambahin lagi biar nggak ada terjadi penumpukan. Kemudian ini juga pemesanan. Kemudian baca pemesanan, res cek pemesanan. Nah, kemudian yang ininya baru kita sesuaikanlah sama yang nanti kita butuhkan di webhook PHP. Harusnya sih webhook PHP-nya dulu yang dibikin, tapi karena kita sekalian ngerjain Android, ya bikin aja lah seperti ini. Jadinya kita butuh apa aja, nama produk, ID pemesanan, segala macam. Jadinya kayak yang activity pemesanan tadi. Nah, ini di sini ada apa aja sih butuhnya untuk adapternya, adapter pemesanan tadi. Yang butuhnya itu namanya apa, satu warna, satu namanya apa, statusnya apa, tanggal pesan, tanggal update, komentar, biayanya, sama kuantitas yang satu, sama kuantitas lainnya. Jadinya itu perlu kita ubah ya, sesuai kayak gini. Ada kuantitas lain, C kuantitas lain. Nah, misalnya itu. Jadi silakan kita ketik dulu. Mula-mula nama produk udah, sekarang ID pemesanan. Jadikan ID pemesanan sesuai yang di database. Sesuai yang di database ini ya. Pemesanan, ID pemesanan. Nah, kayak ini sesuai sama ini. Nah, jadilah seperti ini kurang lebih. Kemudian jangan lupa kita tambahin lagi yang ininya adapternya, bukan produk adapter tapi pemesanan adapter. Nanti juga jangan lupa kita impor ya, tapi karena ini pemesanan adapternya belum ada, maka kita skip dulu. Kemudian ininya RV pesan, kemudian saya adapter. Oke, itu aja dulu. Kemudian baru kita tambahin lagi yang loadingnya hanya kalau dia muncul. Takutnya dia nanti port close, belum muncul udah ditutup. Nah, itu ya, jadinya di error. Jadi taruh aja kayak gini. Selanjutnya, paramputnya yang ini kita tambahin aja. Aksi-aksinya nggak usah ya, langsung aja. Aksi apa sih? Langsung di put. Mau siapapun langsung di put gini, biar nggak repot-repot. Kemudian ada juga yang ID pelanggannya, sama kayak ini, paramput segala macam. Paramput, masukkan dengan ID-nya, ID pelanggan. Nilainya adalah kelas global ID pelanggan. Jadinya kalau sering baca database itu nggak baik juga kalau nggak ada perubahan. Jadi gunakanlah kelas global kayak gini ya. Dan ketik juga yang bawah-bawahnya, filter status, kata kunci kayak ini. Selanjutnya adalah apalagi? Pemesanan adapter kita bikin sekarang. Adapter yang ini, yang produk adapter kita copy, kita paste di sini menjadi pemesanan adapter. Nah, ini ada beberapa yang perlu diubah kayak gini. Pemesanan sekarang, bukan pakai produk lagi. Ini kalau formatnya beda, kita wajib bikin satu adapter lagi ya. Kalau formatnya sama, gunakan yang lainnya nggak apa-apa. Seperti kita ubah profil menggunakan yang daftar akun, karena mirip-mirip. Kalau bedanya agak lumayan banyak, maka bikin aja yang baru ya. Kemudian ada pemesanan adapternya juga sama. Pastiin pemesanan adapter ya ininya. Kemudian apalagi? Kita deklarasikan komponen-komponen yang ada. Kita lihat IMG dart pesan. Sampai dengan yang bawah-bawahnya juga itu kita ubah seperti yang ada di purpose. Nah, setelah kita deklarasi, kita perlu namanya instansiasi dart pesan. Kita cocokkan dart pesan di sini di coding itu mengacu kemana, misalkan pesan di sini boleh nggak, misalkan ininya pesanan, ininya pesanan boleh, tapi nanti berikutnya codingnya juga pakai dart pesanan ya, berikutnya. Tapi saya kalian usahain juga itu sama aja,
kemudian tanggal pesan segala macam, nama produk segala macam itu ya. Silahkan kalian ubah. Nah, ini yang setelah diubah harusnya sih ini warnanya jadi ungu-ungu semua ya, berarti sudah dideklarasikan semua. Kecuali abu-abu itu artinya belum dideklarasikan. Jadi kalau ada lupa gampang lihatnya kalau di Android Studio. Kemudian apalagi CV pesannya udah. Nah, yang holder-holdernya. Holder-holder ini dia mirip itu ya, mirip-mirip sama yang sebelumnya. Ini yang kalau nggak ada kaitannya bisa dihapus aja nanti ya. Oke, bisa dihapus, tapi sebaiknya biarkan aja lah. Yang ini kita copy, kita taruh di atas di sini aja dulu. Jadi kalau nanti nggak butuh, kita hapus TV nama prod misalkan. Ini ya, jadi TV tanggal pesan. Kemudian set textnya, oke. Ini sebenarnya boleh holder get data position atau ubah juga position juga nggak apa-apa ya harusnya. Kalau salah satunya error bisa ditukar. Misalkan ini nggak bisa pakai adapter position gitu. Tanggal pesan. Begitu juga yang ini. Silakan kalian ketik. Ya, jadinya kurang lebih seperti ini. Bedanya apa sih sama yang kemarin? Nah, di sini ada dia menentukan kalau nama produknya lebih dari 25 karakter panjangnya, maka dia paksain ya sampai 25 karakter aja. Misalkan ada nasi goreng tepung ayam goreng apa gitu. Jadinya nanti nasi ayam titik 25 karakter depan aja, belakangnya ditusul titik biar nggak kepanjangan, biar nggak kegedean. Tahu lah ya Pak ya, misalkan nasi ayam bla bla bla, apa sih saya mau pesannya kayak gitu. Nah, itu juga yang lainnya, kuantitasnya tambah X dan produk lainnya. Jika produk lainnya itu nilainya 0, maka dihilangkan aja lah, nggak usah tampilin lah ya. Kayak gini. Ininya misalnya nggak ada, dibikin hilang. Jadinya ini ke atas, ininya ke atas. Kayak gitu. Selanjutnya apa lagi? Nah, yang ini lainnya, oke, nggak masalah. Tinggal dibaca, ditempel, dibaca, ditempel. Kemudian, oke, yang ininya yang mulai beda. Kita sekarang nambahin integer warna status sama dengan air color biru menunggu. Jadi nilai awalnya itu biru menunggu karena defaultnya kan menunggu verifikasi ya. Begitu juga ikonnya. Kalau dia ternyata statusnya menunggu verifikasi, maka inilah nilainya. Kalau statusnya dibatalkan, inilah nilai awalnya. Drawable menunggu. Drawable menunggu. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ID-nya itu angka integer 700.061. Oleh karena itu, kita tampung dia ke integer ya. Nah, dia itu kurang lebih apa sih warna ini ID-nya, apa sih gambar ini ID-nya dan segala macamnya. Kemudian baru tambahin if. Jika dia dibatalkan, maka menggunakan warna batal, icon batal. Nah, kalau dia proses, maka menggunakan ini. Mana sih penunggu verifikasinya? Ini. Berarti kalau ini menunggu verifikasi, ini salah. Jadinya nggak dieksekusi, langsung pakai ini. Itu ya. Silahkan diketikkan dulu. Nah, ini udah diketikkan. Sekarang kita ke sini ya. Nah, kita tambahkan codingnya. Yang warna-warna tadi kita pakai holder. Kalau dia adapter, ya wajib ada holdernya. Biar nandain yang mana sih mau diganti. TV status, set background color, kemudian konteks, get resource, baru kemudian get color, warna status. Bisa nggak dia kalau nggak usah pakai get resource, get color? Nggak bisa ya. Kita coba get color doang. Bisa? Nggak. Kalau saya pakai get resource doang bisa? Nggak. Dia wajib pakai konteks. Agar apa? Agar dia tahu activity-nya apa sih, activity pemesanan daftar ini maksudnya kayak gitu. Kemudian yang lainnya juga sama, background color. Untuk gambarnya menggunakan holder img gak pesan set image resource. Dia 11-12 ya sama yang tadi, cuma bedanya dia nggak pakai konteks, get resource, get color kan gitu. Langsung aja set resource, ikon status kayak ini. Kemudian bagaimana sih kalau dia menggunakan
card view. Kalau card view juga prinsipnya sama, CV pesan titik set card background color. Intinya dia ini ada kaitan sama yang di pas kita desain. Karena card view itu nggak ada background namanya. Yang adanya itu card background color. Itu ya. Silakan. Kemudian context, get resource juga sama. Kemudian get color. Kemudian baru warna status misalkan. Baru bisa ya. Itu kalau mau yang card view. Kita ketik dulu seperti ini. Nah, setelah diketik, kita balik lagi ke halaman pemesanan. Pemesanannya itu perlu kita import pemesanan adapter, ALT enter, kayak gitu. Kemudian pemesanan adapternya perlu kita bersihkan juga sampai dianya di sini hapus saja lah ya, karena udah kita bikin di atas. Sampai akhir on bin fill holder ini hapus. Kalau kita klik di sini, dia bisa ngarahin ke on bin fill holder kayak gitu. Nah, selanjutnya ngapain? Baru kita ke PHP. Nah, kita sekarang buka yang file webhook-nya. Di sini ada Android, ada produk. Silakan kalian copy paste sesuai instruksi. Ubah menjadi pemesanan. Nah, pemesanan itu kita ubah. Misalkan ininya menjadi aksi adalah baca pemesanan. Ininya hapus dan pastikan kurungnya menutup yang depan ya. Nah, itu. Kemudian sesuaikanlah yang tadi ID apa misalkan yang dikirim dari server itu adalah di sini tadi ya, di pemesanan. Cari aja ID pemesanan, ID pelanggan, ayah, filter status kata kunci sama aksi. Aksinya udah dibaca di sini, jadinya ID pelanggan, filter status sama kata kunci aja. ID pelanggan biar dia tahu siapa sih pelanggan yang lagi membaca pemesanannya, karena pelanggan itu tiap orangnya beda-beda ya pemesanannya pernah lakukan. Begitu juga sama filter status dan lain-lainnya. Silakan ketik. Nah, setelah filter status dan kata kunci yang diketik, kita ambil query-nya aja, misalkan ini kita taruh di sini sesuai yang itu. Baru kemudian kita ubah. Misalkan ininya jadi Q cek pemesanan. Kemudian ini karena dia menggunakan lebih dari satu tabel yaitu 3, maka kita perlu seleksi mau pakai yang mana sih, begitu ya. Begitu juga yang lain-lainnya. Silakan diketik C nama prod misalkan, C nama prod, B ID pemesanan, C status. Ini sama seperti database ya, kalau nggak ada yang alias depannya itu artinya hanya ada di tabel itu aja. Kalau dia ambigu, misalkan ID pemesanan itu adanya di detail sama pemesanan, maka perlu kita definisikan yang mana sih tabel ini dipakai untuk ambil kolom itu. Kemudian ada total bayar, tot bayar, auto bayar. Kemudian ada kuantitas dan ada kuantitas lainnya yaitu sum. Itu bawaan dari MySQL sono ya. Dia itu menjumlahkan berapa sih kuantitas dari produk itu, kemudian dikurangi sama kuantitas, sum kuantitas. Oke, total semua kuantitas dari pemesanan itu dikurangi kuantitas produk saat itu, kuantitas lain namanya. Nah, ininya kita kasih alias M produk A, T pemesanan B, kemudian T pemesanan detail, pemesanan DTL C. Nah, baru kita kasih relasinya. Tabel A alias produk itu berrelasi, di mana relasinya itu ditentukan berdasarkan ID produk. ID produknya dari mana? Dengan pemesanan detail ya. Nggak ada di pemesanan, yang adanya di pemesanan detail. Dan apalagi relasinya? Dan dia ada relasi juga ID pemesanan. ID pemesanan tabel pemesanan dengan ID pemesanan tabel T pemesanan detail, gitu ya. Nah, dan juga tentukan ID pelanggannya siapa sih pelanggannya yang mau ditampilkan.
ID pelanggan sama dengan, nah ID pelanggannya juga ada kasihnya B titik itu untuk menentukan di mana sih dianya. Kemudian sama dengan nggak ada ID pelanggan, nggak ada B juga nggak apa-apa sebenarnya ya, karena ID pelanggan kan hanya ada di pemesanan. ID pelanggan. Nah, kemudian baru ada kata-katanya group by. Jadinya dikelompokkan pemesanan, ID pemesanan, order by. Nah, order by juga ada di sini sama kayak kemarin. Nah, kalau pemesanannya misalkan ID pemesanan 5, produknya ada 5, berarti cukup ambil satu aja, dikelompokkan. ID pemesanan 5, satu record aja. Nah, jadinya yang produk ID 1 atau yang paling atas ID produknya itu yang diambil datanya ya. Jadinya ada misalkan nasi goreng titik, yang lainnya nggak dibaca, yang lainnya hanya ambil kuantitasnya aja, misalkan produk lainnya gitu. Kemudian ada C status ya. Nah, ini juga kita atur dia berdasarkan status. Jadi kalau yang paling atas itu selesai, dia menunggu untuk dinilai, itu biasanya paling atas. Kemudian dalam pengiriman itu di mananya misalkan setelah selesai diproses, menunggu verifikasi, kemudian dinilai. Biasanya dinilai ini enggak ditampilkan paling atas ya, udah selesai lah, arsip doang. Kemudian dibatalkan ini biasanya di atas dinilai lah, saya taruh aja di sini gitu ya, di atas dinilai. Jadinya pemesanan itu ditolak, nggak bisa dipesan lagi, nggak bisa diubah lagi, nggak bisa beli lagi misalkan, yang itunya pesanan di standing. Oke. Kemudian kalau ada yang sama statusnya, misalkan yang selesai itu ada 3, yang pemesanannya yang paling baru, yang paling atas itu ya, ini juga udah. Oke, jadinya nanti kita kasih juga yang jika pemesanannya lebih dari 0 segala macam. Nah, yang ini ya, kita ganti jadi cek pemesanan. Ini juga jadi Q cek pemesanan. Kemudian D pesan. Oke, D pesannya karena ada jam menitnya, maka kita wajib pakai tanggal jam Indo. Ya, versi lengkapnya aja lah. Pesan. Tanggal pesannya kapan sih? Kemudian juga tanggal ngupdate-nya kapan sih? Di UPD start. Status itu terupdate kapan? UPD start. Kemudian cetot bayar. Ini pakai rupiah juga sama, karena dia itu nggak ada perhitungan lagi, nggak ada mengubah kuantitas segala macam, nggak perlu lah ya yang namanya versi angka, versi apa gitu. Kemudian ini juga jadinya res cek pemesanan. Nah, ini bukan aksi juga ya, nggak pakai aksi-aksi lagi, jadi taruh aja di sininya di luar if kayak gitu. Nah, yang bawah yang ini lanjut ke LC, jadinya ininya dihapus, yang sebelumnya dihapus, dan dianya LC yang ini ke sini. Oke, benar ya, maaf Anda belum melakukan pesanan. Nah gitu, yang lainnya sama aja, nggak saya ubah. Nah, baru kemudian dijalankan, lalu kita tambahkan fitur kata kuncinya. Kalau tadi kan semuanya nggak difilter ya, baru sekarang kita tambahkan filter dari apa namanya, filternya. Sekarang silakan balik ke sini lagi, pemesanan atau pemesanan daftar ya. Oke, pemesanan aja, taruh di connect DB di sini ya boleh. Kemudian SPN start titik set on item listener NEW spasi enter. Kemudian kasih aja kelas global status pesan sama dengan SPN start get selected item to string. Maka kalau dia milih semua, maka status pesannya milih semua. Kalau milih dinilai, maka menjadi dinilai. Dan hanya ini doang ya yang diisi, yang lainnya biarkan aja.
dia nantinya dieksekusinya manggil koneksinya itu di FAB-nya kayak ini. Txt cari add text change listener. Jadi kalau kita ngetik kata kuncinya, nanti nilai yang kelas global itu akan berubah. Kita taruh after change. Ini sama kayak tadi, kata kunci yang ini ya. Kata kunci. Expect txt cari get text to string trim. Nah gitu. Jadinya spasinya dibuang di kiri kanannya. Jadi kalau kita ngetik misalkan ini Ibu Budi, jadi langsung nanti otomatis terekam ini Ibu Budi kata kuncinya. Ketikkan A B C D, dia akan selalu ngupdate pas kita ngetik. Saat kita input sesuatu, dia langsung update otomatis ya. Nah, baru kemudian pas dia nekan tombol FAB cari, baru dia manggil koneksi DB. Connect DB, pastinya baca pemesanan. Ya, sama-sama baca pemesanan. Itu ya, sama-sama baca pemesanan. Kemudian, oke, jika hasilnya tidak ada. Oke, selain yang di sini kita bikin clear, kita juga bikin RV pesan set adapter 0. Ini seandainya kita milihnya dibatalkan, padahal belum ada yang dibatalkan. Nanti hasilnya kosong, dikosongkan adapternya. Kalau nggak ada gini, nanti adapter sebelumnya masih tampil. Jadi pakailah kayak gini ya. Kemudian baru kita tambahin yang di sini. Kata kunci, oke, filter statusnya deklarasi dulu. Ini jaga-jaga seandainya yang ininya nggak tereksekusi. Filter status. Jadi filter status sama filter kata kunci ini, kata kunci ini gunanya untuk memperpanjang query kita. Nah, jadi kita cukup menggunakan satu query aja. Bedanya apa? Bedanya kalau dia nggak ada isinya, kalau filter statusnya semua, artinya semuanya kita tampilkan, maka dia kosong. Artinya seperti biasalah. Filter status sama dengan tidak sama dengan semua. Artinya mau menunggu verifikasi, mau dibatalkan, dieksekusi ya. Maka queue filter status itu menjadi tambahkan yang ini misalkan n bla 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 gitu ya. Nah, tambahkannya di sini. Kasih aja spasi amannya n status sama dengan ketik tunggal, ketik ganda, titik-titik. Itu ya, biasain gitu. Kemudian di sininya filter status, titik koma. Begitu juga yang kata kunci. Kata kunci ini kurang lebih sama lah. Kata kunci ini selama dia nggak kosong ya, nggak ngirim kosong, maka baru dia tampil apa gitu misalkan. Nah, tambahin aja. Oke, queue kata kunci N ID pemesanan N bentar ya B ID pemesanan. Maksudnya pemesanan dengan ID itu ada di tabel pemesanan detail yang dia gunakan identifier beda dengan alias beda, jadinya dia dipisah dulu ya. Kemudian mProduct di mana DID produk sama dengan ID produk, karena dia ada relasi antara yang tadi antara pemesanan detail sama produk. Dan upper, jadi kita bikin nama produknya yang tabel M produk itu huruf besar semua. Misalkan nasi gorengnya NASI, N-nya doang besar, jadi diubah jadi nasi semuanya huruf besar. Sama dengan like, seperti intinya dia memuat kata nasi misalkan. Upper kayak gini, ketik tunggal tanda apa? Persentase gitu.
kemudian petik ganda, titik-titik, dolar, kata kunci. Itu ya. Nah, ini kemudian kita kasih spasi aja kayak gini. Kemudian baru ada namanya kayak gini. Itu ya. Nah, kemudian baru tambahin Q filter, Q kata kunci di sini. Di sebelum grup biasanya. Q filter status, Q kata kunci gitu. Jadi pelanggan, Q filter status, dan gitu aja. Oke, kemudian bunyi pemesanannya ini salah ya. Maaf, belum melakukan pemesanan, itu berubah. Jika dia ada filternya, maka kata-katanya berubah dikit, tidak sama dengan semua. Atau kata kuncinya nggak kosong, maka bunyi kesalahannya berubah menjadi maaf, pemesanan dengan filter tersebut tidak ada, misalkan itu ya. Nah, ini coba jalankan project aja. Kita coba kelas globalnya kita atur ya. Kelas global ini bisa berupa IP4 dari WiFi kalian dan handphonenya samain, atau emulator aja kalau saya ya. Saya coba jalanin, saya pause dulu biar nggak lama. Nah, ini udah jalan, kita coba keranjang. Apa yang muncul? Bukan keranjang ya, pemesanan. Ada value BR. Nah, ini berarti biasanya localhost kita yang webhooknya itu ada masalah. Kita coba aja untuk syutingnya ya. Web Mobis, kemudian Android, kemudian pemesanan PHP. Hasil false, ada kesalahan, hubungi administrator sistem. Oleh karena itu kita coba yang ininya, berartinya nggak masalah ya. Kita komentar ini sampai dengan ini. Kemudian kita coba yang ininya kita komentar. Kemudian ini indeks pelanggan filter status. Ini kita kasih aja misalkan ID pelanggan yang belanja itu 5 misalkan. Filter statusnya saya kosongin aja. Kemudian ininya saya kasih komentar juga kayak gini. Kita coba lagi, bisa nggak? Unknown kolom T pemesanan detail in where clause. Where clause-nya di sini. Nah, kita cari ID T pemesanan detail, C T pemesanan detail dari sini. Mana sih? Oh, ini. ID produk sama dengan C T pemesanan detail. Kita lihat di PowerPoint-nya. Benar nggak sih? Enggak ya. Ini ada kata-katanya C ID produk, A ID produk, C ID produk. Kalau di sini tadi A ID produk, C itu pemesanan detail, salah. Yaitu menghubungkan kolom. Jadi coba aja ID produk. Kita coba lagi sekarang. Bisa nggak sih? Maaf, pesanan dengan filter tersebut tidak ada. Kenapa sih nggak ada? ID pelanggannya 5. Oke, benar nggak sih 5? Kita lihat dulu di sini pemesanan. Ada 5 ya, 55. Oke, ininya kosong, kata kuncinya kosong. Kemudian kita coba, kenapa sih nggak ada pelanggannya misalkan 5? Kita coba lagi, pemesanan tersebut tidak ada. Ya udahlah, kita coba lagi. Ininya berarti nggak ketemu ya. Kita coba, kita copy ini, kita paste di SQL yang ini. SQL, kita ubah ID pemesanan menjadi 5. ID pelanggan ya menjadi 5. Tuh. Ada nggak? Selesai. Ini kan tadi itu order by start, order by fill. Oh ya, ini ya selesainya. Ininya nggak ada lagi dolarnya, hapus saja. Go, coba. Ada kok. Ya udahlah, kita coba hapus yang ini. Muncul nggak sih? Kalau muncul berarti di filternya. Nah, muncul ya.
Berarti yang tadi itu bukan pakai ini, tapi filter statusnya menjadi semua. Coba muncul ya. Nah, berarti ini udah clear harusnya. Hilangin lagi komentarnya hilangin. Kemudian yang ininya balikin seperti semula. Nah, di save jangan lupa. Kemudian ini juga nggak masalah lagi harusnya ya. Kita coba sekarang yang Android keranjang. Bukan keranjang ya, lupa terus pemesanan. Nah, ini semuanya udah muncul. Ada yang es krim, ada es teh buah dan nasi capcay. Kemudian kita coba menunggu verifikasi. Munculnya ini doang. Dibatalkan. Nggak ada. Kemudian diproses. Ada ya. Kalau semua, saya maunya yang dicari lagi. Saya maunya yang capcay doang. Capcay juga bisa. Nah, ini ya. Kalau saya maunya yang es teh ada. Kemudian saya maunya cheese. Ada kata-kata cheese-nya. Bisa. Saya mau es krim matcha. Bisa ya. Nah, ada. Meskipun di sini nggak ada, tapi dia di dalamnya ada yang matcha. Yang ini pemesanan detail yang ada ID produknya 4, berarti pemesanannya 1, yang sama-sama es teh ini. Nah ya, coba kita cari yang diproses ada masa, yang selesai nggak ada. Berarti kalau kita semua kita cari lagi, tutup, jalankan lagi, dia harusnya menyimpan ya hasil hasil pencarian sebelumnya kayak gini. Kalau mau ngeresetnya silakan hapus ini, cari lagi itu ya, diurutkan berdasarkan itunya. Dan ini bisa kita atur, misalkan saya maunya ini statusnya jadi apa, bisa menggunakan aplikasi web, bisa juga di sini ya. Kalau saya nggak mau repot, saya taruh sini aja. Dibatalkan, coba menunggu verifikasinya, saya ubah menjadi dalam pengiriman. Saya refresh. Nah, jadilah seperti ini ikonnya, warnanya ya. Kemudian dibatalkan menjadi selesai. Dalam pengiriman menjadi dinilai. Kita coba. Oke, berubah sesuai itu ya. Oke, cukup sekian lah kayaknya pembahasan kita udah selesai ini. Terima kasih ya, selamat mencoba dan sampai ketemu minggu depan.